Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang dongeng Nini Anteh Penunggu Bulan, cerita rakyat dari Jawa Barat. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak. Pada saat bulan purnama, kita bisa melihat bayangan Nini Anteh tengah menenun ditemani oleh kucingnya. Konon, Nini Anteh menenun benang menjadi sebuah tangga yang akan digunakannya untuk pulang ke bumi. Namun, kucingnya selalu merusak hasil tenunannya. Akibatnya, hingga kini Nini Anteh tinggal di bulan, tidak bisa pulang ke bumi. Bagaimana ceritanya Nini Anteh menjadi penunggu bulan? Silahkan ikuti cerita berikut ini. Di istana kerajaan Pakuan, terdapat dua orang gadis cantik jelita yang terlihat selalu akur. Mereka adalah Putri Endahwarni, calon pewaris tahta kerajaan Pakuan, dan Anteh, dayang pribadi Putri Endahwarni. Nyai Dadap adalah seorang dayang kesayangan permaisuri. Ia meninggal saat melahirkan Anteh. Oleh karena itu, Anteh kemudian dibesarkan bersama Putri Endahwarni yang saat itu masih bayi. Setelah keduanya beranjak dewasa, Putri Endahwarni dan Anteh semakin akrab, meski keduanya memiliki status berbeda. Putri Endahwarni sudah menganggap Anteh sebagai adiknya sendiri. Namun, di dalam hati Putri Endahwarni tersimpan sedikit rasa cemburu kepada Anteh karena Anteh memiliki paras yang lebih cantik darinya. Di suatu hari, Ratu memanggil Putri Endahwarni. Ratu mengatakan bahwa Putri Endahwarni kelak akan mewarisi tahta kerajaan Pakuan dari ayahnya. Tapi, syaratnya Putri Endahwarni harus sudah memiliki pendamping hidup. Oleh karena itu, Ratu berencana untuk menjodohkan Putri Endahwarni dengan Ananta Kusuma, anak adipati dari Kadipaten Wetan. Ratu juga memberi Anteh tugas untuk memenuhi segala kebutuhan Putri Endahwarni. Setelah mengetahui dirinya akan dinikahkan dengan pria yang tidak dikenalnya, Putri Endahwarni merasa tidak tenang. Ia khawatir kalau Anta Kusuma tidak mencintainya dan begitu juga sebaliknya. Di suatu pagi, Anteh tengah mengumpulkan bunga melati di taman yang akan digunakannya untuk menghias sanggul Putri Endahwarni. Sambil memetik bunga, Anteh bersenandung gembira. Suara merdu Anteh terdengar hingga di luar tembok istana Pakuan. Saat itu, seorang pemuda tampan sedang melintas di balik tembok taman istana. Dia terpesona mendengar suara yang begitu merdu. Ternyata pemuda itu adalah Ananta Kusuma. Dengan kesaktiannya, ia dengan mudah melompat tembok istana kemudian bersembunyi di balik pepohonan. Tampaklah oleh Ananta Kusuma, seorang gadis sangat cantik tengah memetik bunga. Hati Ananta Kusuma bergetar melihat kecantikan Anteh. Timbullah rasa cintanya kepada gadis di hadapannya itu. Ananta Kusuma berpikir, apakah gadis di hadapannya itu adalah Putri Endahwarni? Anteh pun terkejut melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya berada di taman istana Pakuan. "Siapakah Tuan? Kenapa Tuan ada di taman istana?" tanya Anteh. "Saya Ananta Kusuma, putra Adipati Kadipaten Wetan. Apakah Anda Putri Endahwarni?" tanya Ananta Kusuma. "Bukan, saya Anteh, dayang Putri Endahwarni." Anteh kemudian berlari masuk ke dalam istana. Pangeran Ananta Kusuma merasa kecewa karena gadis yang sangat ia cintai ternyata seorang dayang bernama Anteh, bukan Putri Endahwarni.
Beberapa hari kemudian, Adipati Kadipaten Wetan datang bersama anaknya Anantakusuma untuk melamar Putri Endahwarni secara resmi. Raja dan ratu menjamu tamunya dengan sukacita. Putri Endahwarni juga tampak senang melihat calon suaminya yang sangat gagah dan tampan. Lain halnya dengan Anantakusuma yang terlihat tidak semangat. Dia kecewa karena ternyata bukan gadis impiannya yang akan dinikahinya. Saat penjamuan tiba, Anteh dan beberapa dayang istana lainnya masuk ke ruangan dengan membawa nampan-nampan berisi makanan. Anantakusuma tersentak melihat Anteh, sang gadis yang dicintainya kini ada di hadapannya. Cara Anantakusuma memandang Anteh tidak luput dari perhatian Putri Endahwarni. Terbakarlah rasa cemburu Putri Endahwarni. Mengertilah Putri Endahwarni bahwa Anantakusuma, calon suaminya, telah jatuh cinta kepada Anteh, bukan kepada dirinya. Saat itu juga ia sangat marah kepada Anteh. Setelah perjamuan selesai dan Putri kembali ke kamarnya, Anteh pun segera menemui Putri Endahwarni. Di dalam kamar, Putri Endahwarni langsung menumpahkan kemarahannya kepada Anteh yang membuat Anteh kebingungan. Putri menganggap Anteh mengkhianatinya karena telah membuat Anantakusuma berpaling darinya. Putri Endahwarni kemudian mengusir Anteh dari istana. Tidak punya pilihan lain, Anteh pun kemudian mengemasi barang-barangnya, kemudian pergi meninggalkan istana melalui pintu belakang. Saat pergi, Anteh tidak menoleh sedikit pun karena merasa sedih meninggalkan istana. Ya, istana Pakuan adalah rumah Anteh sedari lahir hingga dewasa. Karena satu-satunya tempat yang bisa ia datangi adalah kampung halaman ibunya, maka Anteh kemudian berjalan menuju kampung halaman ibunya, Nyai Dadap. Anteh tiba di kampung halaman ibunya pada malam hari. Ia kemudian bertanya-tanya kepada penduduk setempat mengenai rumah keluarga Nyai Dadap. Seorang penduduk berbaik hati mengantarkan Anteh ke rumah adik Nyai Dadap, Waru namanya. Mengetahui putri kakaknya tiba, Paman Waru sangat senang. Paman Waru mempersilahkan Anteh untuk tinggal di rumahnya. Sejak saat itu, Anteh pun tinggal di rumah pamannya. Paman Waru sangat menyayangi Anteh seperti menyayangi anaknya sendiri. Untuk membantu pamannya, Anteh menerima pesanan menjahit baju. Mula-mula, Anteh menjahitkan baju-baju tetangga karena hasil jahitannya bagus. Orang-orang dari desa yang jauh pun ikut menjahitkan baju mereka kepada Anteh. Sehingga ia dan keluarga pamannya bisa hidup cukup dari hasil menjahit. Bertahun-tahun telah berlalu. Anteh kini sudah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Suatu hari di depan rumahnya berhenti sebuah kereta kencana dan banyak sekali pengawal yang menunggang kuda. Begitu pemilik kereta kencana itu melongokkan kepalanya, Anteh menjerit. Ternyata itu adalah Putri Endahwarni. Putri Endahwarni turun dari kereta dan langsung menangis memeluk Anteh. Putri Endahwarni meminta maaf karena telah mengusir Anteh. Ia meminta Anteh untuk kembali tinggal di istana dengan membawa serta keluarganya. Akhirnya Anteh dan keluarganya pun pindah ke istana. Putri Endahwarni telah membuat sebuah rumah di pinggir taman untuk mereka tinggal. Kembalinya Anteh ke istana membuatnya mau tidak mau bertemu kembali dengan Anantakusuma yang saat ini telah menjadi suami Putri Endahwarni. Pangeran Anantakusuma ternyata tidak pernah melupakan gadis impiannya. Kembalinya Anteh ke istana Pakuan membuat cintanya yang selama ini terkubur menjadi bangkit kembali. Mulanya Pangeran Anantakusuma mencoba bertahan dengan tidak memperdulikan kehadiran Anteh.
Namun semakin lama cintanya semakin menggelora. Di suatu malam, Pangeran Antakusuma nekat pergi ke taman istana dengan harapan bisa bertemu dengan Anteh. Benar saja, dilihatnya Anteh sedang berada di beranda rumahnya, sedang bercanda dengan Chandra Mawat, kucing kesayangannya, sambil menikmati indahnya sinar bulan purnama. Meski kini sudah berumur, namun bagi Pangeran Antakusuma, Anteh masih secantik dulu saat pertama mereka bertemu. Perlahan-lahan didekatinya Anteh. Melihat kedatangan Antakusuma, Anteh merasa takut dan berusaha melarikan diri. Namun Pangeran Antakusuma mengejarnya. Anteh berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melepaskan diri dari Antakusuma. Tiba-tiba Anteh merasa ada kekuatan yang menarik tubuhnya ke atas. Dia melihat ke atas dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya. Meski memiliki kesaktian yang tinggi, namun Pangeran Antakusuma tidak bisa berbuat apa-apa melihat Anteh terbang menuju bulan. Semakin lama, semakin tinggi, dan akhirnya hilang bersama sinar bulan yang tertutup awan. Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan bersama kucing kesayangannya, Chandra Mawat. Anteh tidak berani kembali ke bumi karena takut Pangeran Antakusuma akan mengejarnya. Namun, rasa rindunya kepada keluarga membuat Anteh ingin pulang. Lantas, Anteh menenun kain untuk dijadikan tangga pulang ke bumi. Tapi sayang, Chandra Mawat, kucing kesayangannya, selalu merusak tenunannya tersebut. Akibatnya, hingga kini Anteh tinggal di bulan dan tidak pernah kembali ke bumi. Nah, itu ya kisah atau dongeng Nyai Anteh, atau kita kenal juga dengan Nini Anteh, yang konon menjadi penunggu bulan ya. Nah, benar tidaknya ini hanya dongeng. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dari cerita rakyat dari Jawa Barat ini. Terima kasih udah menyimak dongeng ini. Silakan simak dongeng-dongeng lainnya yang ada di channel YouTube Boring Vlog. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.